semua dalam keadaan sehat ya. Iya, Bu. Nah baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, untuk ketua kelasnya disilahkan untuk memimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, itu ya tadi proses kita terkait sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Jadi saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan proses belajar mengajar dalam keadaan sehat semua ya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam modernisasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi untuk itu Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Yang pertama, atas nama Andi Nur Awalia, Hadir Ibu. atas nama Filiaskia, Hadir Ibu. atas nama Nur Asisa, Hadir Ibu. atas nama Marwa Dwi Itaria, Hadir Ibu. atas nama Siti Nadifa, Hadir Bu. atas nama Sutriana, Hadir Bu. Suci Nur Ramadhani, Hadir Bu. Putri, Hadir Ibu. Nadiatur Rahma. Hadir Ibu. Siapa temannya yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Nurul Asmi. Kenapa temannya? Berhalangan hadir Bu. Kenapa? Tanpa keterangan. Ya, tanpa keterangan ya. Mungkin temannya bisa bergabung bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita breaking terlebih dahulu. Jadi anak-anak sekalian silahkan berdiri dulu, kita refresh otak sejenak. Ya. Jadi dengar dan perhatikan saya. Jika saya bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Jadi breakingnya itu adalah tepuk janji fokus. Jadi 1, 2, 3, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus pasti bisa, saya fokus pasti paham, saya fokus pasti bisa, saya paham. Ya, diulang satu kali lagi ya. Oke. Semoga kalian bisa menghafal breaking kita. 1, 2, 3, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus pasti bisa, saya fokus pasti paham, saya fokus pasti bisa, saya paham. Nah, siapa yang bisa naik ke depan kelas untuk mencontohkan temannya? Aku. Ya, silakan. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus pasti bisa, saya fokus pasti paham, saya fokus pasti bisa, saya paham. Ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih ya anak-anak sekalian. Nah baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu akan merefresh otak terlebih dahulu. Kan kita sudah bertemu di pekan lalu, jadi Ibu akan bertanya nih terkait materi pekan lalu apa itu? Siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Ya, apa itu? Mengenai hukum Pascal Ibu, di mana tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah Ibu. Ya, jadi itu ya tadi pengertian terkait dengan hukum Pascal. Siapa yang masih ingat rumus hukum Pascal? Saya Ibu. Ya, silakan lagi menuliskan di papan tulis.
di sini saja. Terima kasih ya. Apa dulu untuk temannya? Siapa yang masih ingat P itu apa? P. Sudah dilupa. P sama dengan tekanan satuannya. Fluida. Pascal. Tekanan satuannya Pascal. F sama dengan Gaya. satuannya Newton. A sama dengan Luas kondensa. Satuannya meter kubik. Jadi itu ya materi kita pekan lalu, jangan lagi dilupa. Jadi selanjutnya hari ini kita akan masuk di materi hukum Archimedes. Saya ingin bertanya kembali, siapa yang pernah merasakan atau pernah berpikir ketika kita mengangkat suatu benda di bawah air dan di udara, manakah yang lebih ringan rasanya? Di air, Ibu. Kenapa kalian memilih di air? Kenapa bukan di udara? Karena terasa seperti itu. Karena kayak melayang, Ibu. Apa yang melayang? Bendanya, Ibu. Benda yang melayang di atas air. Melayang di atas air? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab di materi hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita mempunyai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama, apa? Peserta didik mampu menjelaskan konsep gaya apung, gaya atas, dan fluida dengan. Jadi, gaya apung itu adalah Gaya ke atas. betul. Selanjutnya, Peserta didik mampu menyatakan bunyi hukum Archimedes secara tepat. selanjutnya, Peserta didik mampu mengidentifikasi kondisi benda terapung, melayang, dan tenggelam berdasarkan massa jenis. terakhir, Peserta didik mampu melakukan eksperimen sederhana untuk membuktikan adanya gaya apung dengan langkah yang sistematis. jadi tujuan kita itu adalah yang pertama menjelaskan konsep gaya apung, dan terakhir itu adalah kita akan melakukan sebuah eksperimen sederhana terkait hukum Archimedes. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, perlu anak-anak sekalian perhatikan gambar di atas. Coba analisis gambar di atas. Gambar yang pertama siapa bisa? Gambar yang pertama apa? Kapal yang berjalan di laut. Kapal yang mengapung Di laut. di laut. Yang kedua, Balon udara. ya balon udara. Pernahkah kalian berpikir kenapa kapal laut itu bisa mengapung di atas air padahal beratnya itu benda? Tidak. Yang kedua, balon udara. Pernahkah kalian melihat balon udara? Di mana? Di mana? Di TV. Dilihat secara nyata belum? Belum. Ya, belum. Pernah tidak berpikir juga kenapa balon udara itu bisa terbang setinggi-tinggi? Tidak. Nah, tidak ya? Tidak. Saya juga tidak pernah melihatnya. Jadi, di sini kita akan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi, kita masuk di pengertian hukum Archimedes. Tolong bacakan hukum Archimedes yang ada di atas. Saya, Bu. Ya. Hukum Archimedes adalah prinsip dalam fisika yang menjelaskan bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida, saat air atau gas akan mengalami gaya ke atas yang disebut gaya apung. Gaya ini Ya, itu ya tadi pengertian hukum Archimedes adalah prinsip fisika yang menyatakan setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida akan menghasilkan gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung. Jadi gaya ini muncul karena adanya perbedaan fluida di bawah benda maupun di atas Benda. Bentar. Selanjutnya bunyi hukum Archimedes. Silahkan. Siapa yang bisa membacakan? Ya. Silakan. Bunyi hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut.
Jadi ini ya bunyi hukum Archimedes, perlu anak-anak sekalian hafal itu. Suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi artinya semakin banyak fluida yang ditambahkan, semakin besar pula gaya api yang didapatkan. yang diterima. Betul. Selanjutnya rumus hukum Archimedes, Fa sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan gaya Fa sama dengan gaya apung, satuannya Newton. Rho sama dengan Massa jenis air. Satuannya kilogram per meter kubik. ya satuannya per meter kubik. G Percepatan gravitasi. percepatan gravitasi, satuannya 9,8 meter per second kuadrat. H Volume zat cair yang dipindahkan. ya. Siapa yang masih ingat rumus hukum Archimedes? Fa kali Rho Fa Sama sama Rho kali kali G kali H. Keterangannya Fa adalah gaya apung yang satuannya adalah fluida. Newton. Rho adalah massa jenis, satuannya itu apa? Massa jenis satuannya. Fluida. Kalau yang G, Siapa yang bisa satu yang hafal? apa? Kilogram per Ulang ya. Rumus iya. hukum Archimedes, Fa sama dengan Rho kali G kali H, di mana Fa sama dengan gaya apung, satuannya Newton. F sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Gravitasi, percepatan gravitasi 9,8 meter per Second kuadrat. H, volume zat cair yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi gaya apung, Andini, silakan dibacakan. Yang pertama ada massa jenis fluida, yang kedua ada volume benda tercelupkan, yang ketiga ada percepatan gravitasi, dan terakhir ada bentuk geometri benda. Ya, Firly, ada berapa faktor-faktor yang mengaruhi gaya apung? Ada 4. Ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah massa jenis fluida. Massa jenis fluida, fluida dengan massa jenis yang lebih tinggi akan menghasilkan gaya apung yang lebih besar. Yang kedua, volume benda tercelupkan, semakin besar volume yang dipindahkan, semakin besar pula gaya apung yang dihasilkan. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Gaya apung itu berbanding lurus dengan percepatan gravitasi. Jadi di ruang angkasa itu ada gaya apung, tetapi di ruang angkasa itu hampir tidak ada gaya apung karena kecil gravitasinya, gaya gravitasinya. Dan yang terakhir itu adalah bentuk geometri benda, karena bentuk benda itu juga dapat memengaruhi distribusi tekanan fluida. Itu ya tadi terkait faktor-faktor yang memengaruhi gaya apung. Selanjutnya, kondisi benda dalam fluida. Kondisi benda dalam fluida dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama, Tenggelam. siapa yang bisa mengartikan ini di atas? Yang pertama, benda tenggelam. Massa jenis benda? Saya Bu, Ya, silakan. yang dimaksud situ benda tenggelam massa jenis bendanya lebih besar ketimbang massa jenis airnya. Yang kedua, Marwah Dwi Italia, silakan. Yang melayang. Benda melayang. Benda melayang massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Yang ketiga, benda mengapung. Putri. Berarti massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida atau airnya. Ya, itu ya tadi kondisi benda dalam fluida. Jadi saya jelaskan sedikit terkait tentang ini 3 kondisi benda. Yang pertama itu benda tenggelam. Benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih berat, lebih besar daripada massa jenis Fluida. Yang kedua, benda melayang. Benda akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida.
Jadi artinya itu seimbang antara massa benda dengan massa fluida. Yang ketiga, benda mengapung. Benda akan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Next, contoh penerapan. Kenapa kapal laut bisa mengapung, kapal selam naik turun di laut, balon udara dapat terbang, dan hidrometer untuk mengukur massa jenis. Siapa yang bisa jawab kapal laut bisa mengapung? Nah, kan kita telah mempelajari terkait kondisi benda. Ada tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, yang pertama, kapal laut bisa mengapung karena berarti massa bendanya lebih besar dari kecil. Ya, selanjutnya kapal selam naik turun di laut. Kenapa? Karena massa Bedanya. Kapal selam itu sama kerjanya dengan kapal laut sebenarnya. Cuman kapal selam itu dapat mengatur posisinya, bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung. Karena kapal selam itu memiliki tabung balast namanya, tabung balast. Jadi ketika dia tabungnya itu bisa diisi air maupun juga bisa dikosongkan. Jadi dia itu bisa mengatur posisinya lah, ya. Yang ketiga, balon udara dapat terbang. Balon udara dapat terbang kenapa? Karena kan kayak aku ke atas, ya. Berarti massa jenis benda lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil, Ibu? balon udara kan semakin berat gitu benda, berarti gaya dorongnya itu semakin besar ke atas. Berarti ringan gitu, berat gitu benda, tetapi ada gaya dorong yang terjadi di situ, makanya dia seimbang. Nah, selanjutnya contoh soal. Sebuah benda dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Volume benda 0,005 meter kubik. Massa jenis air sama dengan 1000 kg meter kubik. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, pertama yang diketahui dulu. Diketahui FA sama dengan Rho kali G kali H. Massa Jadi jenis diketahui airnya. yang pertama diketahui Yang pertama sama dengan massa jenis air. massa jenis air itu FA. Massa jenis air FA. bukan Rho. Rho. Rho sama dengan 1000 apa? Kilogram meter kubik. Kilogram per meter kubik. Iya. Selanjutnya yang diketahui yang kedua, Percepatan gravitasi. Percepatannya gravitasi 10 dengan 10 meter per sekon kuadrat. pangkat 2. Selanjutnya Berat benda berapa? 0,005 meter kubik. 5 meter Kubik. Yang ditanyakan FA-nya. apa itu FA lagi? Daya apung. Satuannya Newton. FA. Jadi rumusnya penyelesaiannya sama dengan, kita substitusi dulu rumusnya, kita kasih masuk dulu rumusnya. FA sama dengan Rho kali G kali H. Kasih masuk, dimasukkan nilainya. Rho nilainya 1000 dikali 10 dikali 0,005 sama dengan 50 Newton. 50 Newton. Sudah paham sampai di sini? Paham. Kira-kira kalau dikasih soal bisa dikerjakan? Insya Allah Insya Allah bisa ya. Jadi mungkin itu materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya saya bagi kelompok. Masing-masing kelompok itu tuh ada terdiri dari 3.
kelompok, ya, 3 kelompok. Jadi saya bagi kelompok. Kelompok 1, Nadiatur Rahma, Asisa, Tari. Kelompok 2, Suci Nurul Ramadhani, Sutriana, Andini. Kelompok 3, Nadifa, Putri, dan Firly. Jadi silakan anak-anak sekalian duduk dengan masing-masing teman kelompoknya. Silakan. Di mana itu? Silakan bergerak. Masih yang ketiga. Ya. Ada yang tahu kita akan melakukan apa? Eksperimen. Eksperimen tentang Telur. bukan tentang telur, tentang hukum Hukum Archimedes. Ya. Jadi sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1, D kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi LKPD itu adalah sebagai penuntun kalian untuk melakukan sebuah eksperimen ini. Silakan dibuka penuntunnya. Silakan dibuka penuntunnya. Alat dan bahan apa saja yang disediakan? Gelas berapa? 3 buah. Gelas 3 buah. Sendok makan. Gelas 3 buah, sendok makan 1 buah, Bu. 1 buah. Terus Bahannya air biasa. fluida, garam, Telur ayam. dan Garam. Garam halus. Kenapa telur, Ibu? Kenapa bukan batu? Karena kalau batu nanti di saya praktikkan boleh kita jawab bersama-sama. Jadi ya, alat dan bahannya sudah ada di depan kalian. Jadi konsepnya seperti ini, dengar saya dan perhatikan saya. Jadi setelah dibagikan LKPD, kalian sudah mempunyai teman kelompok masing-masing 3 orang. Jadi sebentar ketika kita akan melakukan eksperimen, masing-masing kelompok mengirimkan salah satu teman kelompoknya untuk naik ke depan untuk melakukan sebuah percobaan, yaitu tentang hukum Archimedes. Kita akan membuktikan yang mana benda itu tenggelam, di mana posisi benda itu melayang, dan di mana posisi benda itu terapung. Ya, jadi setelah menganalisis percobaan tersebut, anak-anak sekalian kembali ke teman kelompoknya masing-masing, duduk dengan rapi dan diskusi dengan teman kelompoknya. Ada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD-nya, silahkan diisi. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan percobaan tersebut. Silahkan. LKPD-nya. Ya, kelompok 1 mana? 1. Ya, silahkan. Yang mana kalian
sendiri yang mana gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Di sini sudah disediakan air. Dan diharapkan juga masing-masing teman kelompoknya yang ada di bawah silahkan perhatikan temannya. Iya, Ibu. Yang selanjutnya, baca penuntunnya, baca. Setelah dimasukkan ke dalam gelas, yang mana gelas pertama dulu? Tentukan dulu gelas pertama yang mana, gelas kedua dan gelas ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Boleh minta spidol Ibu? Pinjam spidol. Boleh, boleh, boleh. Ini kan pinjam atau gimana? Iya, ini masih diberikan. Itu sudah. Ya, setelah itu analisis percobaan tersebut dan kembali ke teman kelompoknya masing-masing. Apakah ada perbedaan antara gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga? Dewi, teman-teman Dewi, ini berdiri. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan data hasil pengamatannya kalian. Diisi dulu ya.
Alhamdulillah. Jadi setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan data hasil pengamatannya di depan kelas. Jadi yang pertama saya persilahkan kepada kelompok yang pertama. Kita dengar data hasil pengamatannya. Tolong ke depan. Semua iya. Baiklah, hasil pengamatan kami yaitu yang pertama, mengapa telur tenggelam? Karena ketika dimasukkan ke dalam air, apabila dimasukkan ke dalam air biasa, karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Dan kenapa telur melayang? Karena garam membuat telur menjadi lebih ringan sehingga telur tidak tenggelam dan berada di tengah-tengah. Terus yang ketiga itu Ibu, mengapa telur tidak terapung, tidak tenggelam dan tidak melayang? Karena telur dapat terapung karena massa jenis larutan air yang telah dicampur dengan garam lebih besar daripada massa jenis telur. Itu Ibu. Kesimpulannya, jika massa benda lebih besar dari zat cair, maka benda akan tenggelam. Jika massa jenis air garam sama dengan massa dengan telur, itu akan melayang Ibu. Terus kenapa jika massa jenis benda lebih kecil dari zat fluida, maka akan terapung Ibu. Ya, awas dulu temannya. Tunggu dulu. Ya Ibu, sebelum kelompok satu turun, ada yang bisa menanggapi dari jawaban data dari hasil pengamatan kelompok satu? Ada yang bisa? Bisa diulang kesimpulannya tadi yang dari percobaan ini. Cobaan ini? Iya. Jika massa jenis benda lebih besar dari zat cair, maka benda akan tenggelam. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, maka akan terapung, melayang. Jika massa jenis benda lebih kecil, maka akan terapung. Gitu Bu. Boleh minta tolong dia nomor 2 Kak? Jawabannya. Ya, tolong diulang kembali jawaban nomor 2 Yang melayang. Iya, melayang. Telur melayang karena garam tersebut garam pada air membuat telur menjadi lebih ringan, sehingga telur tidak tenggelam dan berada di tengah air. Jadi ya. Ibu, boleh saya luruskan Bu itu mengenai jawabannya Bu? boleh. Iya. Kalau tanggapan saya mengenai jawabannya itu karena garamnya tidak membuat telur menjadi lebih ringan, tapi meningkatkan massa jenis airnya. Nah, ketika massa jenis larutan garam hampir sama dengan massa jenis telur, maka gaya api yang bekerja pada telur sama dengan gaya beratnya, sehingga telur dapat melayang di dalam larutan. Jadi, kalau bilang Ki, telur melayang karena garamnya itu salah Ki, karena garamnya itu dimaksudkan menjadi massa jenis cair. Ya, terus dulu temannya. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Saya persilahkan langsung kepada kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya yang dimana pada percobaan kali ini yaitu yang dimana pada
gelas telur pertama yaitu tenggelam karena pada gelas yaitu tepatnya pada telur yang diberikan tanpa diberikan garam, yang dimana gaya berat lebih besar daripada gaya apung, yang dimana sehingga telur jatuh ke dasar atau massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air biasa. Dan untuk gelas kedua yaitu kenapa telurnya dapat melayang, karena pada gelas kedua telur melayang karena massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis bendanya, yang dimana disebabkan oleh seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok 2, yang dimana garam tersebut dapat meningkatkan massa jenis fluidanya. Dan untuk gelas ketiga yaitu mengapa telurnya dapat mengapung, karena pada gelas ketiga massa jenis fluidanya lebih besar daripada massa jenis bendanya. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya itu, saya lupa, yaitu kesimpulan dari percobaan kali ini adalah terjadinya perbedaan peristiwa yang terjadi pada gelas telur yang pertama, kedua, dan ketiga yang disebabkan karena perbedaan jenis zat fluidanya. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu tangannya? Ya baik, semuanya sudah selesai ya. Eksperimen kita kali ini terkait tentang hukum Archimedes. Jadi ibu dapat simpulkan kembali. Nah, terkait pada gelas pertama yang terjadi adalah Tenggelam. Gelas kedua Melayang. Gelas ketiga Ngapung. Nah, bedakan ya. Terkadang ada siswa yang tidak bisa membedakan yang mana sih itu melayang dan yang mana sih itu terapung. Jadi melayang itu di tengah-tengah permukaan benda, Air. ya, di permukaan air. Jadi kalau terapung itu muncul bendanya di permukaan air, itu yang disebut dengan terapung. Jadi yang pertama, jika massa jenis benda lebih besar dari zat cair, maka jenis bendanya akan tenggelam. Ya, betul. Yang kedua, jika massa jenis benda sama dengan zat cair, maka benda akan melayang. Dan yang ketiga, jika massa jenis benda lebih kecil dari zat cair, maka benda akan terapung. Jadi semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam air, maka massa jenis air garam akan semakin besar. Massa jenis airnya akan semakin besar. Hal ini menyebabkan gaya apung itu meningkat, sehingga telur yang awalnya tenggelam dapat melayang dan dapat juga Mengapung. Ya, betul. Ya, selesai ya eksperimen kita kali ini. Kegiatan terakhir kita adalah mengerjakan soal tentang hukum Archimedes. Nah, ibu telah siapkan soal. Ada 2 soal di atas. Soal yang pertama, sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak dengan volume yang tercelupkan 0,0002 meter kubik, massa jenis minyak 800 kg meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, hitung gaya apung yang dialami benda. Yang kedua, sebuah benda memiliki massa jenis 1200 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam air, atau massa jenis 1000 kg meter kubik. Tentukan keadaan benda. Jadi soal yang kedua itu kita tentukan saja apakah benda itu tenggelam, melayang, dan terapung. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Ibu, maaf Ibu, ditulis soalnya atau langsung jawab? Langsung saya jawabannya. Ini soalnya sudah tersedia, tinggal kalian kerjakan soalnya. Ada yang masih ingat tadi terkait rumus hukum Archimedes? FH sama dengan Rho GH. Ya. Bu, sudah Bu, nomor 1. Nomor 1 sudah Ibu. Nomor 2 sudah ya. Saya persilahkan kepada siapa yang mau mengerjakan? Saya nomor 1 Ibu. Ya, Putri akan mengerjakan soal nomor 1. Hapus dulu untuk kedua temannya. Ya baik, itu ya tadi soal-soal yang telah temannya kerjakan. Jadi ibu akan jelaskan sedikit terkait dengan soal nomor 1
yang diketahui rho sama dengan 800 kg meter kubik. meter kubik. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Volume zat cair yang dipindahkan 0,002 meter kubik yang ditanyakan. FA itu apa lagi? Kayak Jadi penyelesaiannya FA sama dengan rho dikali G dikali H. Substitusi nilai 800 dikali 10 dikali 0,002 sama dengan 16. Ya, jadi ini benar ya. Soal yang kedua, sebuah benda memiliki massa jenis 1.200 kg per meter kubik. Jadi massa jenis bendanya itu 1.200 kg meter kubik yang diketahui yang pertama. Yang kedua, massa jenis air 1.000 kg meter kubik. Jadi yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Keadaan benda. Jadi keadaan bendanya ini. Perhatikan simbol ini. Ibu, bisa saya jelaskan, Ibu? Ya, boleh. Jadi dari jawaban yang saya tulis di atas bisa disimpulkan bahwa keadaan atau massa benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair. Maka dari itu benda akan tenggelam karena seperti yang saya tuliskan di atas, karena massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Oke. Apa sudah bagaimana? Nah, itu ya tadi soal-soal yang telah kita pelajari terkait hukum Archimedes, mau itu eksperimen sederhana kita, mau itu materi-materi yang telah diberikan, mau itu soal-soal. Ya semoga anak-anak sekalian bisa pahami. Selanjutnya kita telah sampai di akhir pembelajaran. Sejauh ini ada yang bisa simpulkan terkait pembelajaran kita hari ini? Kan Bu? Ya, silahkan Suci. Jadi kesimpulan saya adalah gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan fluida kepada benda yang berada di dalamnya. Gaya ini muncul karena perbedaan tekanan antara bagian bawah dan atas benda di dalam fluida. Ya, jadi itu ya tadi kesimpulan yang telah dibacakan temannya. Jadi kesimpulannya itu adalah gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan fluida kepada benda yang berada di dalamnya dan besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya ini muncul karena adanya perbedaan tekanan fluida antara bagian bawah dan atas benda. Besar kecilnya gaya apung ditentukan oleh massa jenis fluida dan volume benda yang tercelupkan. Jadi baik anak-anak, kita telah sampai di akhir proses pembelajaran hari ini, dan kegiatan yang telah kita lakukan, saya juga bisa dapat menyimpulkan bahwa setiap benda yang kita masukkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung. Jadi selanjutnya yang kita juga perlu pahami dari hukum Archimedes, kondisi benda. Kondisi benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda tenggelam. Yang kedua, melayang. Yang ketiga, ngapung. Kenapa benda itu bisa tenggelam? Karena Massa jenis daripada massa jenis benda. Yang kedua, benda melayang. Karena massa jenis sama dengan massa jenis benda. Massa jenis benda sebanding dengan massa jenis Fluida. Yang ketiga, benda terapung. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Lebih kecil. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa. Jadi itu ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di awal. Yang tadi saya pertanyakan di awal, kenapa benda yang kita angkat di bawah air justru lebih ringan rasanya dibanding di darat? Karena itu dipengaruhi oleh gaya ke atas atau gaya apung. Walaupun itu beratnya sama, berat benda itu sama, berat di udara maupun di air tetap sama beratnya, sama massanya. Tetapi hanya saja ada bantuan dorongan dari gaya apung. Jadi
lebih ringan rasanya. Jadi Ibu berharap materi hari ini yang kita pelajari bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang belum jelas, jangan ragu untuk mempelajarinya kembali di rumah dan bisa mempertanyakan di pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, Ibu juga berharap kalian semangat belajar dan kembangkan rasa ingin tahu kalian terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada sekitaran kita, karena pada dasarnya ilmu fisika itu sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi aktifnya selama proses pembelajaran berlangsung. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.